Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Hari kenaikan Yesus jatuh pada tanggal 18 Mei dan kami mengajak jemaat ICA dimanapun Anda berada untuk merayakannya dengan makan bersama yang kami sebut dengan Epic Meal. Berkumpullah dengan Go Group, teman atau keluarga Anda, tentukan waktu dan tempat untuk makan bersama, lalu kemudian baca dari Kitab Para Rasul 1, ayat 1-11, kemudian upload foto tersebut di sosial media dan tag @ICASBY dengan hashtag ICA Epic Meal. Pada tanggal 20-23 Juni nanti, ICA Kids akan mengadakan kegiatan sekolah minggu di masa liburan sekolah. Oleh karena itu, ICA Kids membutuhkan bantuan dari banyak volunteers. Bila Anda tertarik untuk mengambil bagian mendukung generasi muda selanjutnya, daftarkan diri Anda sebagai volunteer untuk acara ini dengan scan QR Code yang ada di layar. Hello ICA, my name is Hansel and this is my wife Angel. And I'm Ilo. This is my wife Janita. And we are the head of Go Group Facilitators at ICA West. And we are the head of the Go Group Facilitators in ICA East. Our role is to equip and support both the candidates and also the existing Go Group Facilitators. Now we are inviting to be part of our team. So if you're interested in finding out more about being a Go Group Facilitator, please scan the QR code to join our class on May 28th at both campuses. Let's together build a strong and healthy community for ICA. See you there! Selamat datang dalam ibadah online ICA pada hari ini. Kami sangat senang saudara bisa bergabung bersama kami pada hari ini. Nama saya Ineke, saya adalah istri dari Pastor Joshua yang adalah pastoral staff dari ICA. Kami mempunyai 3 orang anak, yang pertama berusia 9 tahun, yang kedua 6 tahun, dan yang ketiga 4 tahun. Pada kesempatan ini, saya ingin berterima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan di ICA. Saya percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan berbicara dalam hati setiap kita.
Hari ini adalah hari yang istimewa, saudara. Karena pada hari ini kita merayakan Hari Ibu Internasional yang jatuh pada minggu ini, bulan Mei pada minggu yang kedua. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu, khususnya kepada ibu saya dan ibu dari suami saya. Kami sangat bersyukur mempunyai ibu yang membesarkan kami dengan penuh cinta kasih. Kami juga ingin mengucapkan kepada semua wanita, selamat Hari Ibu untuk semua wanita. Kenapa semua wanita? Kenapa bukan ibu-ibu saja? Karena saya suka dengan terjemahan mother dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dengan ibu. Pada usia tertentu, kita wanita akan dipanggil ibu. Ibu Ineke misalnya. Ya, kalau masih muda mungkin orang tidak memanggil saudara dengan sebutan ibu ya. Tapi di usia tertentu kita akan dipanggil ibu. Baik itu yang sudah menikah, yang belum menikah masih single, yang mempunyai anak, tidak ada anak biologis maupun non-biologis, kita semua akan dipanggil ibu. Jadi Hari Ibu bukan hari untuk ibu-ibu saja, tapi hari untuk semua wanita. Karena semua wanita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang ibu. Hari ini kita merayakan setiap wanita yang dikasihi Tuhan. Tua, muda, single, married, apapun status mereka, apapun latar belakang mereka. Tema hari ini adalah Anda diundang. Pernahkah saudara mendapatkan undangan untuk datang ke acara yang Anda impi-impikan? Ya, Anda sangat ingin datangi. Bagaimana perasaan saudara bila saudara diundang? Dan bagaimana bila saudara tidak diundang? Apa yang saudara rasakan? Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 11 ayat 28 hingga 30. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang luar biasa. Hari ini kami berdoa agar semua orang yang datang Tuhan kepadamu diberikan kelegaan dan ketenangan, diberi kekuatan baru dan kesegaran baru. Bukalah Tuhan hati kami, agar kami bisa menerima firman-Mu, agar kami bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu untuk jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Undangan Tuhan Yesus yang pertama adalah kita diundang untuk beristirahat. Matius 11 ayat 28 tadi mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pernahkah saudara merasa letih, lesu, berbeban berat? Saya rasa semua orang pasti pernah mengalaminya. Sebagai perempuan, banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Sering kita lelah dengan kegiatan sehari-hari yang nggak ada habisnya seolah-olah.
Mungkin kita merasa lelah karena kita sering gagal untuk nggak marah-marah sama anak-anak kita. Mungkin juga kita lelah dengan banyak orang yang mengecewakan kita. Itu bisa jadi keluarga kita, suami, anak, orang tua, rekan sekerja, teman baik, teman di gereja, atau bahkan sepelayanan. Mungkin saudara saat ini merasa sudah tidak mampu, sudah tidak kuat lagi bahkan untuk memulai hari esok pagi. Pernah pada suatu malam, saya tiba-tiba menangis. Entah kenapa saya nggak tahu penyebabnya. Yang pasti saya merasa kosong, saya merasa sangat sedih, saya merasa overthinking, dan nggak bisa tidur. Seakan-akan ada love tank dalam diri saya ini yang terkuras habis. Kemudian saya berdoa, saya minta pertolongan kepada Tuhan. Tidak lama kemudian suami saya datang dan mencoba menghibur saya. Kami bercakap-cakap. Setelah beberapa saat kami bercakap-cakap, saya masih belum bisa tidur. Baru suami saya meninggalkan saya untuk tidur dan saya pun bisa pergi tidur. Keesokan harinya saya berpikir, apa yang membuat saya seperti itu? Sedih sangat dalam. Saya merasa Tuhan mengingatkan saya bahwa saat itu saya mengalami kelelahan kumulatif dan saya perlu istirahat. Kemudian Tuhan mengingatkan saya untuk belajar dari suami saya. Jadi suami saya ini adalah orang yang menurut saya cukup stabil, saudara. Ketika terjadi masalah, dia menghadapi masalah, dia cukup stabil, tidak gampang stres. Kemudian saya amati suami saya. Dia ini kalau merasa lelah, dia akan pergi tidur. Dia juga melakukan hobi-hobinya seperti nonton bola, nonton MotoGP, membaca, dan lain sebagainya. Ketika kita sebagai ibu, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Kita mengasihi keluarga kita hari demi hari, melayani mereka, melayani kebutuhan mereka, tapi kita sendiri lupa untuk melayani kebutuhan kita. Untuk mengasihi diri kita sendiri dan mengambil waktu untuk diri kita sendiri. Tuhan sendiri memberikan waktu kita untuk beristirahat, saudara. Jadi ini bukan hal yang salah. Jangan merasa bersalah jika saudara mengambil waktu untuk diri saudara. Waktu istirahat adalah waktu untuk mengisi ulang tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi jangan bekerja terlalu keras, saudara. Ambillah waktu untuk menikmati pekerjaan saudara dan hasil dari pekerjaan saudara yang memang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Sejak kejadian itu, saya mengambil waktu untuk beristirahat, seperti tidur atau melakukan hobi baru saya, tanam-tanam. Dan salah satu hal yang saya sukai adalah ketika malam hari, saya akan bilang kepada anak-anak saya, "Don't disturb Mami, jangan ganggu Mami." Kemudian saya akan masuk ke dalam kamar mandi, saya menyalakan air hangat di bak mandi, mengisinya, dan saya akan memutar lagu-lagu pujian penyembahan, dan saya berendam di situ sambil menyanyikan lagu-lagu pujian. Itu adalah cara saya mengisi ulang tubuh saya. Meskipun anak-anak masih ketuk-ketuk pintu, "Mami, Mami." Biarpun ada ayahnya di luar sana, bapaknya, tapi masih cari Mami. Ya memang kenapa ya? Meskipun ada ayah, tapi tetap cari ibu. Karena mungkin ibu-ibu yang tahu segala sesuatu yang diletakkan di rumah itu di mana saja gitu ya. Tahu semua letak
barang di dalam rumah. Kalau kita mengisi ulang, maka mengambil waktu untuk beristirahat bukan membuang waktu. Tapi cara untuk menjadi lebih produktif dan kita bisa lebih mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ketika love tank kita kosong, kita sulit untuk mengasihi. Tapi ketika love tank kita penuh, kita akan bisa memberikan kasih kita kepada orang lain. Kemanakah saudara mencari kelegaan dan ketenangan? Nggak salah bila kita mencoba memenuhinya dengan berbagai hal, saudara. Seperti kalau perempuan mungkin shopping, atau ada yang suka pergi berlibur, yang bahasa kerennya sekarang healing. Dan banyak lagi ya. Semua itu mungkin bisa memberi kita kelegaan, tapi hanya sementara. Hanya Yesus yang bisa memberi kita healing yang sejati. Saya juga sangat menyukai waktu di pagi hari sebelum anak-anak saya bangun. Kalau secara fisik saya beristirahat dengan membenamkan diri saya dalam bak mandi, secara rohani saya beristirahat dengan membenamkan diri saya dalam hadirat Tuhan dan beristirahat di dalamnya. Tuhan memang siap setiap saat menyambut kita, datang kepadanya. Pagi, siang, malam, kapanpun itu, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Tapi pagi hari merupakan cara saya untuk bilang kepada Tuhan bahwa saya memprioritaskan Dia. Saat teduh adalah cara mengisi love tank roh kita dengan kasih Tuhan. Roh Kudus mengisi jiwa dan roh saya dengan damai sejahtera, dengan kelegaan dan ketenangan. Yesus itu dikatakan di ayat ini lemah lembut dan rendah hati. Ketika kita datang kepadanya, Ia rendah hati. Ia tidak mencaci kita atau menghakimi kita. Kemana saja kamu selama ini? Dosa apa saja yang sudah kamu buat? Tapi Ia dengan lemah lembut mengingatkan kita. Ia mendengarkan keluh kesah kita. Dan Ia memberikan kita kelegaan. Saat saya dipenuhi oleh kasih Tuhan, saya merasa kasih-Nya itu cukup buat saya. Seakan saya nggak memerlukan kasih yang lain. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ketika saya pikirkan kembali, ayat ini benar-benar menjadi hidup untuk saya. Ketika saya mengalami kasih-Nya. Firman Tuhan memang bukan kata-kata kosong, saudara. Tapi bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-13, mari kita baca bersama, saudara. "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Ketika kita hendak membangun sebuah hubungan, kita harus intensional, dengan sengaja bermaksud membangun hubungan itu. Jadi kita akan mencari segala cara untuk bertemu dan ngobrol dengan orang itu. Kita harus meluangkan waktu yang banyak untuk orang itu. Menurut saudara, manakah yang lebih akrab? Bila saudara bertemu dan mengobrol dengan seseorang setiap hari atau hanya seminggu sekali? Siapa yang saudara kenal lebih baik?
Tentu yang setiap hari. Demikian juga saudara, semakin kita mencari Tuhan, semakin kita akan menemukan Dia, mengenal Dia, sehingga kita akan semakin mengasihi Dia. Undangan yang kedua adalah kita diundang untuk berjalan bersama Yesus. Matius 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara mungkin tahu bahwa kuk adalah kayu yang dihubungkan pada suatu beban atau gerobak yang berisi beban di belakang kita. Di belakang lembu biasanya ya. Biasanya dipasangkan pada leher lembu untuk membuat lembu itu bisa menarik beban. Kuk ini dimaksudkan untuk membuat beban yang ada lebih mudah dibawa. Kadang ada 1 lembu atau 2 ekor lembu atau lebih. Beban apa yang saudara miliki saat ini? Apakah itu beban keuangan, bisnis, rumah tangga, masalah dengan anak, kesehatan? Saya suka terjemahan dari ayat ini dalam bahasa Inggris, yaitu walk with me. Berjalanlah bersamaku. Saya suka gambaran di mana Roh Kudus memikul kuk itu dan berjalan bersama-sama kita. Menanggung beban itu bersama-sama kita. Coba kita bayangkan, jika kita menarik beban itu sendirian, maukah kita menerima undangannya untuk berjalan bersama Dia? Tapi memang tidak mudah, saudara. Berjalan bersama Yesus membutuhkan percaya, taat, dan setia. Seringkali kita mengalami kekhawatiran dalam perjalanan kita dengan Yesus. Saat beban hidup terasa bertambah berat, kita mulai meragukan, apakah Yesus masih berjalan di samping kita? Jawabannya adalah ya. Dalam firman-Nya Dia berkata, walk with me, berjalanlah bersamaku. Ia tidak berjanji semua beban kita itu akan lenyap. Tapi Ia berjanji memberikan ketenangan untuk kita bila kita berjalan bersamanya. Mungkin kita masih khawatir, tapi at least nggak full of stress. Karena kita percaya kepadanya. Kita harus taat kalau kita mau berjalan bersama Tuhan. Sering tidak mudah untuk taat. Seringkali Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang di luar comfort zone kita. Seperti Nuh. Saya juga menyadari ini adalah di luar comfort zone saya. Ini adalah pertama kalinya saya berkhotbah di mimbar. Saya bukan orang yang pandai bicara. Mungkin saya seperti Musa. Suka gagap kalau bicara, saudara. Dan saya nggak bisa bicara lama. Mungkin nggak seperti wanita-wanita pada umumnya yang suka bicara. Tapi saya menganggap diri saya ini adalah women of few words. Tapi ketika Tuhan menyuruh saya mau berkata ya. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Ketika kita mau taat, Tuhan akan membentuk dan menolong kita. Yang ketiga adalah setia. Setia dalam perkara kecil. Bila saudara adalah seorang ibu, setialah mengasihi anak-anak saudara. Setialah mendidik mereka. Mungkin tidak ada orang yang melihat pelayanan saudara di rumah atau di gereja,
atau kejujuran saudara di tempat kerja, mungkin tidak ada yang menghargai saudara. Tapi Tuhan melihatnya. Tetaplah setia berjalan bersama Tuhan, hingga suatu saat nanti Tuhan mengatakan, "Hai, hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kita tidak perlu orang lain memuji kita, saudara. Kita mau mencari pujian dari Tuhan. Setia dalam perkara kecil. Setia ketika keadaan kita tidak baik. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Apapun rintangannya. Setia dalam berdoa untuk keluarga dan teman-teman kita yang mungkin belum juga terjawab. Setia dalam pelayanan. Meskipun saat ini kita belum melihat buah-buahnya. Saya contohkan diri saya adalah pelayan sekolah minggu, saya melayani di sekolah minggu. Dan saya sangat senang, saudara, karena hari ini yang membawakan firman Tuhan di ICA West adalah Pastor Tia. Dia adalah salah satu murid sekolah minggu ketika saya melayani di pemakaman Kembang Kuning bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu beliau masih berusia sekitar 6 tahun. Dan sekarang beliau sudah menjadi seorang pastor wanita yang luar biasa diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan. Tentu bukan saya yang membuat beliau menjadi sekarang ini. Tapi kesetiaan dari kakak-kakak pembimbing, dari Pastor Casey, terutama ya. Terima kasih untuk semua kakak-kakak pembimbing. Tuhan mau memakai setiap orang yang mau setia melayaninya. Jadi bila saudara belum melihat buahnya, tetaplah setia, saudara. Tetaplah percaya, taat, dan setia berjalan bersamanya. Apapun yang saudara alami, percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk memenuhi apapun yang menjadi panggilan saudara. Dan yang ketiga adalah kita diundang untuk hidup ringan dan tidak terbeban. Matius 11 ayat 30 berkata, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Mungkin ada beberapa dari saudara yang sakit, mungkin ada bisnis yang sedang turun, mungkin saudara khawatir akan masa depan saudara, khawatir akan anak saudara, dan lain-lain. Apapun itu, Yesus berkata bahwa kita tidak perlu lagi hidup dengan beban yang berat. Mungkin kita sendiri terlalu sering menaruh beban terlalu banyak dalam hidup kita. Lebih dari beban yang seharusnya kita bawa. Ketika saya merapikan dan mengikat rambut anak perempuan saya, sebelum ia berangkat sekolah, saya waktu itu mengikat rambutnya menjadi 2. Saya berusaha mengikat rambutnya serapi-rapinya. Hingga saya berkali-kali membuka ikatan rambutnya karena merasa kurang bagus, kemudian saya mengikat lagi. Setelah beberapa kali anak saya nyelutuk, "Mami, you want everything to be perfect. Mami, kamu ingin segalanya sempurna." Saya pun tersadar dan saya tertawa. Benar sekali yang dikatakannya. Seringkali kesempurnaan malah menjadi beban dalam hidup kita. Ingin sempurna bukan berarti hasilnya sempurna.
seringkali malah makin banyak waktu yang dipakai sehingga kita tidak bisa memakainya untuk hal-hal yang lain. Hasilnya pun meskipun baik, tetap tidak akan sempurna. Mungkin para ibu-ibu ingin berpenampilan sempurna. Rumah yang selalu tampak bersih dan rapi tanpa mainan berserakan. Suami yang selalu bersikap manis dan romantis. Orang tua yang nggak pernah cerewet. Anak yang selalu bersikap tenang, behave, dan mendapat nilai sempurna. Keuangan yang nggak pernah kendor. Kesehatan yang selalu prima sepanjang usia. Tentu saja tidak apa-apa menginginkan itu semua. Tapi kenyataannya, kesempurnaan itu tidak ada di dunia ini. Mengejar kesempurnaan hanya membuat kita dan orang-orang di sekitar kita merasa frustrasi, kehilangan sukacita, bahkan merusak hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Bila ada hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan, hal-hal yang di luar ekspektasi kita dan di luar kendali kita, Tuhan ingin kita menyerahkan semua itu kepadanya. Ayat ini berkata, bebanku ringan. Ada beban yang sudah seharusnya menjadi bagian kita. Dan ada beban yang tidak seharusnya menjadi bagian kita. Kadang kita membawa beban yang tidak seharusnya sehingga beban kita menjadi berat. 1 Petrus 5 ayat 7 mengingatkan kita. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mungkin saudara khawatir akan keuangan, khawatir akan pendidikan anak, khawatir akan pasangan hidup yang masih belum ketemu, khawatir akan kesehatan, khawatir akan masa depan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu adalah bagian Tuhan. Kita perlu mengeluarkan beban yang tidak perlu itu dan menyerahkannya kepada Bapa kita yang besar. Lakukan yang menjadi bagian kita. Jangan kita membawa beban yang tidak seharusnya kita bawa. Karena itu adalah bagian Tuhan, saudara. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Ia sanggup memelihara kita. Saudara diundang untuk beristirahat. Saudara diundang untuk berjalan bersama Yesus dengan percaya, taat, dan setia. Saudara diundang untuk hidup dengan ringan dan tidak terbeban. Undangan ini adalah untuk semua orang. Tak ada pengecualian, saudara. Tak seorang pun bisa berkata, saya tidak datang kepada Yesus karena saya tidak diundang. Kita semua diundang. Dan kita mempunyai pilihan untuk menerima undangan itu atau menolaknya. Jika saudara menerima undangannya, maka saudara adalah orang yang dipilih Allah dan Ia tidak akan melepaskan saudara. Ia akan memegang tangan saudara, melintasi setiap badai hidup, hingga saudara sampai ke tujuan. Dan yang terakhir adalah, kita diundang untuk menyampaikan undangan ini kepada orang lain. Berapa banyak orang-orang di sekitar saudara yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat? Maukah saudara menyampaikan undangan ini kepada mereka?
sehingga mereka pun bisa merasakan kelegaan dan ketenangan yang ada di dalam Yesus. Saya harap saudara mau. Ketika mereka melihat saudara memperoleh kelegaan dan ketenangan di tengah masalah saudara yang begitu besar, mereka akan bertanya-tanya, apa yang membuat saudara teguh? Sampaikan undangan ini kepada mereka. Mereka juga bisa datang kepada Yesus sama seperti saudara datang kepadanya. 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di hari Ibu ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada seorang wanita luar biasa yang saya kenal. Saya tidak mengatakan kepadanya terlebih dahulu. Saya tidak tahu apakah dia melihat ibadah hari ini. Setelah mengalami badai hidup yang dahsyat, beliau membesarkan kedua anaknya sendirian. Hingga kemarin saya baru mendengar bahwa anaknya yang kedua sudah lulus dari SMA. C, kalau kamu mendengarkan saat ini dan kamu tahu ini adalah kamu, aku ingin bilang bahwa aku dan semua orang yang mengenalmu, kami masih berdiri di sini, kami masih melayani di sini, karena kami melihat teladanmu, C. Karena kami melihat bahwa engkau tetap setia kepada Tuhan di tengah masalah yang begitu dahsyat. Kami mengikuti Tuhan sampai hari ini karena kami melihat Cece juga tetap setia mengikuti Tuhan. Dan kami bangga kepadamu, Ce. Saya yakin Tuhan lebih bangga lagi. Terima kasih, Ce, atas teladanmu. Tuhan memberkati dan mengasihimu. Saudara, mari kita tutup ibadah hari ini dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami semua bisa mendapatkan undangan-Mu untuk datang kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Kami tidak perlu khawatir Engkau mencaci dan menghakimi kami ketika kami datang kepadamu Tuhan. Tapi kami akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Kami mau beristirahat di dalam-Mu Tuhan, setiap hari Tuhan, setiap saat Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Bila kami hidup tanpa-Mu, bila kami lepas Tuhan dari Engkau, kami hanyalah sebuah stik, sebuah tongkat yang mati. Karena Engkau adalah pokok dan kami adalah carang-Mu. Tuhan, kami juga mau berjalan bersama-Mu dengan percaya, taat, dan setia. Memang tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan menolong, Engkau akan membentuk kami. Dan kami percaya Engkau akan memegang tangan kami, menuntun kami hingga kami tiba ke tujuan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak menginginkan kami memiliki hidup yang berat Tuhan, beban yang berat. Karena itu Tuhan, kami mau menanggalkan setiap beban yang membebani kami yang tidak seharusnya kami bawa. Dan kami ingin menyerahkannya kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar dan Engkau sanggup menanggung beban kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menyampaikan undangan ini kepada orang-orang di sekitar kami.
Mampukan kami untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami tidak akan bisa Tuhan tanpa pertolongan-Mu, tanpa kami melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami mengingat firman-Mu ini, biarlah kami bertumbuh dan kami berbuah melalui firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Baik saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu. Sampai jumpa di ibadah ICA berikutnya, baik secara online maupun langsung dari ICA West dan ICA East. Ikuti info-info ICA di website dan sosial media ICA. Ada 24-hour worship yang akan segera berlangsung di tanggal 31 Mei akhir bulan ini pada jam 7 malam. Kami di sana akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama selama 24 jam non-stop saudara. Itu akan menjadi waktu yang luar biasa. Saya harap saudara semua bisa datang. Meskipun saudara tidak bisa mengikutinya secara 24 jam, saudara bisa datang kapan saja saudara bisa. Dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama saudara. It will be awesome. ICA juga mempunyai kelompok-kelompok kecil yang akan mendukung saudara dalam perjalanan saudara bersama Tuhan. Jangan ragu untuk menghubungi kami bila saudara membutuhkan info maupun doa. Terima kasih saudara. Sampai jumpa di ibadah online kami berikutnya. Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Hari kenaikan Yesus jatuh pada tanggal 18 Mei dan kami mengajak jemaat ICA dimanapun Anda berada untuk merayakannya dengan makan bersama yang kami sebut dengan Epic Meal. Berkumpullah dengan Go Group, teman atau keluarga Anda, tentukan waktu dan tempat untuk makan bersama, lalu kemudian baca dari Kitab Para Rasul 1, ayat 1-11, kemudian upload foto tersebut di sosial media, dan tag @ICASBY dengan hashtag ICA Epic Meal. Pada tanggal 20-23 Juni nanti, ICA Kids akan mengadakan kegiatan sekolah minggu di masa liburan sekolah. Oleh karena itu, ICA Kids membutuhkan bantuan dari banyak volunteers. Bila Anda tertarik untuk mengambil bagian mendukung generasi muda selanjutnya, daftarkan diri Anda sebagai volunteer untuk acara ini dengan scan QR Code yang ada di layar. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama.
Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.